Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Baiti Maser. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah follow Instagram aku, makasih banyak ya. Dan bagi yang belum follow, wajib deh nih kalau misalnya kalian pengen dapet tips-tips ataupun kayak mengutarakan unek-uneknya yang mungkin gak bisa kalian curhatin sama orang lain gitu. Kalian bisa curhat di DM Instagram aku, pasti aku baca. Dan kalau misalnya memungkinkan dan memang benar-benar kayak harus di-sharingkan, pasti aku balas dan nanti pasti akan aku kasih solusi yang sebisa aku gitu. Jadi teman-teman, buat kalian yang suka ngikutin aku di Instagram gitu, khususnya di Instastory ya gitu, aku suka buat story kayak mungkin akhir-akhir ini ya, kayak misalnya pertanyaan ataupun apa gitu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu itu aku bikin story yang tentang usia berapa sih kalian itu ngerasain yang bener-bener gairah yang tinggi banget gitu. Nah, jadi teman-teman, setelah aku banyak tuh ya pesan singkat yang masuk gitu tuh di di story itu gitu. Nggak taunya ternyata rata-rata itu jawabannya adalah itu kebanyakan usia SMP SMA ya, itu buat laki-laki. Nah, jadi kan kayak mungkin bisa dibilang usia remaja ya, pancaroba, masih jaya-jayanya, masih tinggi-tingginya banget, disenggol sedikit langsung keras. Oke. Konon katanya manusia itu nggak selamanya gairahnya itu kayak oke, nggak selamanya kayak bisa prima gitu performanya di ranjang. Ya memang benar, karena mungkin bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan memang ya teman-teman, baik itu laki-laki maupun perempuan itu pasti punya usia-usia ataupun kayak umur berapa dia merasa kayak bener-bener lagi tinggi-tingginya gitu. Ya tadi aku udah bahas ya, kalau ini berdasarkan kayak survei kecil-kecilan aku lah, kayak di Instagram gitu ya, bagi followers aku gitu, aku tanya gitu, ternyata jawabannya itu ya memang di usia remaja ya, sekitar mungkin SMP, SMA gitu. Ternyata ada periode usia tertentu, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu mengalami masa kejayaan di ranjangnya gitu. Nah, jadi untuk laki-laki itu masa jaya-jayanya ya, masa yang benar-benar kayak tinggi banget itu adalah usia remaja. Ya, ini benar-benar sesuai kayak survei aku lah kecil-kecilan kayak kemarin gitu. Ternyata benar, di usia remaja sekitar SMP SMA tuh itu benar-benar lagi tinggi-tingginya gitu ya, karena mungkin masa-masa peralihan juga dari yang dia tadinya belum tahu jadi dia tahu gitu kan ya. Terus kalau untuk perempuan itu adalah sekitar usia 30 tahun ke atas ya. Ini sih kayak berdasarkan penelitian, nanti bisa kalian cross check sendiri, bisa kalian cari informasinya lebih lanjut gitu. Nah, yang dimaksud puncak hasrat itu adalah apa? Adalah yaitu puncak dimana kalian itu benar-benar merasakan yang kayak gejolak di dalam diri kalian tuh kayak benar-benar tinggi banget ya, yang benar-benar yang udah nggak bisa ketahan dan memang benar-benar harus tersalurkan gitu. Di usia 18 tahun itu bagi laki-laki itu kayak sel-selnya itu memproduksi hormon-hormon yang benar-benar tinggi gitu loh, bisa mencapai ereksi, bisa tegang maksimal, benar-benar yang dia itu bisa mendapatkan ketegangan maksimalnya dia itu di usia segitu. Tegang-tegangnya cowok, terus kayak keras-kerasnya cowok itu semaksimalnya dia itu ada di usia segitu, usia 18 tahun. Jadi kalau mungkin udah lebih semakin bertambahnya umur tuh jadi kayak ketegangannya terus kekerasannya itu jadi kayak berkurang. Nah, coba deh kalian perhatikan ya, kalian mungkin yang masih inget nih, mungkin yang sekarang udah lewat umur 18 tahun, kalian ingat-ingat nih dulu pertama kali nyentuh, maksudnya pertama kali yang benar-benar ada di dalam benak kalian, kok rasanya enak ya, ini gimana gitu kan. Kalian coba bandingin nafsunya kalian yang dulu ya sama yang sekarang, pasti kan agak berkurang dari segi kekerasannya, ketegangannya pasti beda. Puncak hasrat itu apa sih? Nah, jadi
kondisi dimana hasrat keinginan kalian dalam hal ranjang, terus juga fungsi daripada organ-organ vital kalian itu sedang berada di puncaknya, dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor hormonal, faktor gaya hidup, dan juga faktor emosional. Kalau untuk wanita itu kan aku tadi bilang usia 30-an tahun ya, sekitar 30 tahun gitu, menuju ke 30 tahun gitu ya. Nah, jadi di usia tersebut itu wanita itu lebih lebih paham akan tubuhnya, terus mampu mengkomunikasikan apa yang benar-benar bisa menjadi hasrat keinginannya dia gitu. Mereka perempuan di usia tersebut itu juga merasa lebih nyaman terhadap tubuhnya, terus juga mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi kesenangannya dia terkait dengan ranjang gitu, ke pasangan gitu ya. Baik itu karena kemampuan maupun kepuasannya dia itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi nggak melulu setiap orang, masing-masing individu tuh kayak sama di usia segitu gitu ya. Tapi ini juga terkait faktor-faktor yang mendukungnya gitu. Antara lain yaitu bisa faktor genetik, faktor hormonal, terus juga faktor antara pasangan gitu ya, hubungan antara dia sama pasangannya itu gimana, kualitas hubungan dengan pasangan, terus yang terakhir psikologisnya dia itu gimana. Jadi teman-teman, kalau bagi perempuan itu kuncinya dia bisa mencapai kepuasan ya, itu ada di pikiran dia, psikologisnya dia gitu. Jadi kayak dia tuh ngelakuin hubungan itu kayak nyaman atau enggak, terus kayak relax atau enggak gitu. Kalau misalnya dia ngelakuinnya nggak relax, terus kayak banyak pikiran, beban, dan lain sebagainya, pasti dia nggak akan mencapai titik kepuasannya dia. Gimana kalian bisa mau mencapai titik kepuasan kalian kalau kalian itu nggak mau mencoba dan mencoba lagi, ataupun kalian nggak mau mengeksplor segala bentuk tentang seperti itu gitu. Ini gini ya teman-teman, jadi kita mau pinter sesuatu itu kan kita harus belajar ya, jadi nggak serta-merta instan. Kayak gini, mungkin kalian pernah dengar, pernah dapat wawasan gitu, kalau misalnya cewek itu kalau misalnya kayak berhubungan itu nanti bakalnya dia orgasme, bakalnya dia puas. Itu enggak teman-teman, jadi tergantung kalian ngebawanya tuh gimana, terutama pihak laki-laki, dia ngerangsangnya gimana, performanya dia gimana gitu. Karena untuk mencapai kepuasan wanita itu nggak mudah, jadi bisa dipengaruhi sama durasi, terus mungkin kayak performanya si laki-lakinya tuh kayak gimana gitu. Terus juga kalau kamu pengen kayak mencapai titik kepuasan yang benar-benar maksimal, itu kan harus berlatih ya. Jadi kayak harus tiap hari berhubungan, terus kita mengeksplor gaya, terus mengeksplor segalanya supaya kita tuh paham dan cari enaknya di mana, nyamannya di mana, supaya bisa sama-sama enak dan terciptalah kepuasan baik kamu maupun pasangan kamu. Jadi kalau misalnya kamu itu kualitas hubungannya aja jarang, terus kayak males-malesan dan kayak apa sih nggak penting gitu kan, itu kan juga gimana kamu mau dapat titik kepuasan kamu kalau kamu aja kualitas hubungannya kayak gitu. Paham kan sampai sini? Nah teman-teman, terus gimana sih cara yang paling gampang buat ngejaga performa kita terkait dunia ranjang gitu ya, selain faktor usia? Jadi hal yang paling banget bisa kalian lakuin itu adalah menjaga asupan pola makanan kalian, menjaga kesehatan kalian, menjaga kesehatan secara umum kalian ya, baik itu dari pola makan, terus kayak olahraga, terus gaya hidup kalian gitu. Pokoknya harus seimbang, dan kalau kalian pengen performa yang baik itu harus juga disertai dengan mungkin asupan-asupan yang baik juga, terus olahraga juga ya. Karena ya teman-teman, kalau kalian itu bermain ya untuk diranjang gitu ya, kalau misalnya kalian gemuk-gemuk banget juga nggak enak, kurus-kurus banget juga ya nggak enak. Jadi yang sedang-sedang aja, ataupun kalau memang itu itu fetish kalian ya terserah sih, nggak apa-apa. Cuman ya
Benar, kalau laki-laki terutama ya, kalau misalnya dia diranjang itu dia gemuk, itu kan pasti nanti ngos-ngosan, pasti nanti kayak sebentar aja udah capek, terus kayak apa ya, cepat keluar bisa jadi. Nah, jadi harus jaga kesehatannya ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya seandainya kalian butuh untuk kayak suplemen buat kebugaran ataupun kayak penunjang di ranjang, ya nggak apa-apa, silahkan cari yang menurut kalian paling aman ya. Ini terlebih yang udah BPOM. Jadi apa ya, jangan alih-alih kalian pengen yang instan, pengen yang kayak performanya bagus dan abal-abal mungkin ya, nanti malah dampaknya ke fisik kalian ataupun kayak performa kalian jadi jelek. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi harus selektif dan juga harus mempertimbangkan kedepannya seperti apa. Menjaga pola makan dan olahraga rutin itu bisa menjaga kualitas ranjang kalian gitu, kualitas performa kalian di ranjang. Jadi nggak susah kok buat ngejaganya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu benar-benar melakukan ini, menerapkan ini gitu, kalian gak akan butuh obat apapun, kalian gak akan butuh stamina apapun kalau misalnya kalian ngelakuin ini. Karena teman-teman ya, aku kasih tahu ya, jadi laki-laki itu kalau misalnya dia itu kayak kekenyangan, mungkin gak cuma laki-laki ya, perempuan juga, kalau dia tuh kayak kekenyangan, makannya itu over, nah itu tuh kalau dia tuh mau berhubungan tuh udah males karena perutnya begah, terus apa ya, pokoknya males, nggak ada gairah, nggak ada nafsu sama sekali nih. Jadi teman-teman ya, kalau kalian itu udah malam ya, terus lapar, makan dikit aja biar nanti bisa keranjang sama pasangan kalian. Jadi jangan enak nggak mau, aku maunya makan aja gitu, giliran nanti si istri atau suami minta, aduh aku nggak mau, aku capek, aku kenyang. Karena ini mungkin sering terjadi kayak gini ya teman-teman. Jadi atur pola makan kalian ya, nggak usah banyak-banyak, yang sedang-sedang aja. Yang penting kalian itu bisa memberi asupan nutrisi pada tubuh kalian. Nah teman-teman, karena olahraga tadi ya, kalau misalnya kalian rutin melakukannya gitu, nggak usah lama-lama ya, cukup mungkin 15 menit, 20 menit, ataupun setengah jam gitu ya, kalian lakuin setiap hari rutin. Itu tuh kayak nggak hanya tubuh kalian jadi seksi, tapi kadar hormon-hormon dalam diri kalian tuh jadi lancar, terus juga peredaran darah lancar, terus relax, stresnya hilang, terus juga kayak apa ya, peredaran darahnya kan lancar. Nah, ke itunya juga lancar gitu loh teman-teman ya. Jadi ayo hidup sehat ya. Oke, itu aja teman-teman video dari aku. Semoga bisa membantu kalian yang membutuhkan. Dan kalau kalian suka jangan lupa like-nya ya, terus di subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian dapat video-video terbaru dari aku. Jadi nggak usah perlu nanyain lagi kapan upload. Pasti kalau aku upload, kamu orang pertama yang dapat notifikasinya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.